Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Kalista Dwi Safira Hernanda, absen 1, berperan sebagai Surati, anak Raja Klungkung. Hai, nama aku Satyana Ayuni Tias, absen 14, berperan sebagai narator. Hai, saya Rika Masroni, absen 27, saya berperan sebagai Prabu Menak Prakoso dan narator. Hai, saya Raffi Maulana Satria Bakti, absen 32, berperan sebagai Raden Banterang. Saya Doha Dardiaja, absen 31, berperan sebagai narator. Hai, saya Raffi Maulana Satria Bakti, absen 32, berperan sebagai Raden Banterang. Hai, saya Yuanda Mulia Akbar, absen 35, saya berperan sebagai pengemis, Kakak Surati, dan narapidana. Di pantai timur Pulau Jawa ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Prabu Minak Prakoso. Ia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Sri Baginda tersebut mempunyai anak laki-laki yang gagah, cakap, dan bagus parasnya. Nama anak raja tersebut ialah Raden Banterang. Ia adalah seorang putra mahkota dari kerajaan tersebut. Akulah Prabu Menak Prakoso, penguasa dari kerajaan di pantai timur Pulau Jawa. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, anakku. Akulah Raden Banterang, putra dari Prabu Menak Prakoso. Aku adalah putra mahkota di kerajaan ini. Raden Banterang sangat disayangi dan dicintai oleh rakyatnya. Sayangnya, ia mudah marah. Bahkan, ia sering memberikan hukuman yang berat kepada rakyatnya yang tidak mengikuti perintahnya. Kau tidak mengikuti perintahku. Rasakan. Pada suatu hari, Raden Banterang berburu binatang bersama pengiringnya. Di perburuan, ia terpisah dengan pengiringnya. Ia berjalan seorang diri dan bertemu gadis cantik di tepi sungai. Bertanyalah Raden Banterang kepada gadis tersebut. Wahai putri yang cantik, manusia atau dewikah engkau? Mengapa Tuan Putri ada di tempat ini sendirian? Sang gadis sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa akan ada orang yang mengetahuinya. Lalu ia menjawab pertanyaan Raden Banterang tersebut. Saya hanya manusia biasa, sama sekali bukan dewi. Saya berada di sini karena takut akan serangan musuh. Beberapa waktu lalu, kerajaan kami diserang oleh kerajaan lain. Ayah saya gugur saat peperangan itu. Sejak saat itulah, saya mengembara seorang diri sampai ke tempat ini. Raden Banterang terkejut. Ia tahu bahwa yang menyerang Raja Klungkung adalah ayahnya sendiri. Raden Banterang pun merasa iba. Selanjutnya, Surati dibawa ke istana dan dinikahinya. Benarkah Tuan Putri adalah putri Raja Klungkung? Benar yang Tuan katakan. Saya adalah putri Raja Klungkung. Rakyat sangat gembira karena Raden Banterang mempunyai seorang istri yang elok dan baik budi pekertinya. Karena hal itu juga, sifat pemarah Raden Banterang berangsur-angsur hilang. Suatu ketika, Surati berjalan-jalan di luar istana. Bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping.
Ia adalah kakak dari Surati. Surati. Aduh Kakanda tercinta, Adinda tidak menyangka saat ini dapat berjumpa dengan Kakanda. Adinda mengira Kakanda telah gugur saat peperangan. Engkau tak tahu malu. Engkau mau diperistri oleh orang yang telah membunuh ayah kita. Saya hendak membalaskan dendam kematian ayah kita. Maukah engkau membantu? Maaf Kakanda, Adinda telah berhutang budi kepadanya. Dia telah menyelamatkan Adinda dari penderitaan. Maaf sekali lagi, Adinda tidak bisa mengabulkan permintaan Kakanda. Kakak kandung Surati nampak sangat kecewa dengan jawaban Dewi Surati. Lalu, ia meninggalkan Surati sendirian. Pada suatu hari, Raden Banterang sedang berburu. Tak kala mengejar Kijang, datanglah seorang pengemis mendekatinya. Tuanku Raden Banterang, sejak tadi hamba mencari tuanku. Tuanku terancam bahaya maut yang direncanakan oleh permaisuri tuanku. Tadi pagi hamba mendengar percakapan permaisuri tuanku dengan kakak kandungnya tentang rencana balas dendam tuanku. Kalau tidak percaya, di bawah peraduan permaisuri ada sebilah pusaka. Setelah berkata demikian, pengemis itu hilang. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan pengemis itu. Raden Banterang kemudian bergegas pulang ke istana dan langsung menuju ke peraduan permaisurinya. Alangkah panas hati dan kecewanya Raden Banterang. Karena yang dikatakan pengemis tadi benar. Marahan Raden Banterang tidak bisa ditahan. Diajaknya istrinya ke muara sungai. Sesampainya di muara sungai, Raden Banterang langsung menceritakan semua yang dikatakan pengemis tadi kepada Surati istrinya. Balasanmu terhadap sebuah kebaikanku. Adinda berani bersumpah. Sekali-kali Adinda tidak pernah berani melakukan yang Kakanda tuduhkan. Diam pendusta. Kakanda Banterang, itu memang pusaka ayahanda Raja Klungkung. Kita tidak tahu bagaimana itu bisa ada di tangan Kakanda. Tetapi hanya sampai gerbang saja. Dan Adinda pun menolak permintaan kakak Adinda. Raden Banterang tetap tidak percaya. Ia yakin bahwa istrinya adalah seseorang yang menaruh dendam. Maka dihunuskanlah keris yang ada di pinggangnya. Dasar pembohong. Baiklah, jika Kakanda tidak percaya, Adinda bersedia menemui ajal di sungai ini. Apabila sungai ini berbau wangi, berarti Adinda tidak bersalah. Jika sungai ini berbau busuk, memanglah Adinda bersalah. Sebelum keris itu didikamkan, Surati melompat ke sungai lalu menghilang. Raden Banterang merasa gemetar karena air menjadi wangi. Banyuwangi, istriku tidak bersalah. Banyuwangi, Raden Banterang, aku adalah kakaknya. Istrimu memang tidak bersalah. Dia menolak membantuku untuk membunuhmu. Banyuwangi, itulah tanda cinta sucinya. Setelah selesai berkata, pengemis itu pun menghilang. Raden Banterang terburu nafsu tanpa menyelidikinya dengan cermat. Ia sangat kecewa karena perbuatannya membawa maut bagi istri tercintanya. Sampai sekarang, tempat permaisuri menghilang disebut Banyuwangi. Banyu berarti air, wangi berarti harum. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.